Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Yuliana. Saya guru matematika SMK 1 Koba. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan suatu materi pada bab atau topik peluang yang membicarakan tentang permutasi dan kombinasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengantar permutasi. Di sini, saya menyajikan suatu kasus berupa contoh soal. Contoh soalnya berbunyi, dalam pemilihan pengurus OSIS SMK 1 Kobal, akan dipilih ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Jika ada 3 orang calon yang dapat dipilih, yaitu Merta, Martin, dan Arisandi, ada berapa banyak susunan pengurus OSIS yang dapat terbentuk? Dengan cara memasangkan, kalian dapat menentukan daftar pengurus OSIS yang kemungkinan dapat terbentuk. Dengan mencoba-cobakan 3 nama tadi, maka kalian bisa mendapatkan yang pertama, ketua OSIS itu adalah Merta, sedangkan wakil ketua OSISnya adalah Arisandi. Namun sebaliknya, bisa jadi yang kedua ini, Arisandi yang sebagai ketua OSIS, sedangkan Merta adalah wakilnya. Susunan yang ketiga, bisa jadi Martin ketua OSIS, Merta wakil ketua OSIS. Pun kita balik untuk susunan yang keempat, Merta yang ketua OSIS, Martin yang wakil ketua OSIS. Di urutan atau di susunan yang kelima, bisa jadi Arisandi yang ketua OSIS, namun Martin itu wakilnya. Pun sama yang terakhir, Martin sebagai ketua OSIS, Arisandi sebagai wakil ketua OSIS, jadi dibalik ini. Ya. Dengan cara mencobakan ini, kalian bisa memperhatikan ternyata di sini Merta dengan Arisandi dengan Merta ini berbeda. Jadi dihitung 2 susunan. Karena pada saat Merta menjadi ketua OSIS akan berbeda susunannya pada saat Merta menjadi wakil ketua OSIS. Ya. Sama, pada saat Martin sebagai ketua OSIS, Merta wakil ketua OSIS, akan berbeda susunan pada saat sebaliknya, Merta sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSISnya Martin, dan seterusnya. Dari sini, maka dapat kita simpulkan bahwa susunan pengurus OSIS yang dapat terbentuk itu ada 6. Nah, kalian bisa dapat menyimpulkan sendiri bahwa cara penyusunan unsur-unsur dengan memperhatikan urutannya tadi disebut dengan permutasi. Karena kita tadi memperhatikan urutan, letak posisi nama tadi menentukan jabatan yang diemban, ketua OSIS atau wakil ketua OSIS. Ya. Cara ini yang disebut dengan permutasi, yaitu cara penyusunan unsur-unsur dengan memperhatikan urutannya. Secara umum, permutasi R unsur dari N unsur dapat kita tuliskan sebagai berikut. Yaitu permutasi N dari R. Permutasi R dari N itu adalah N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Dengan catatan, nilai N lebih besar atau sama dengan R. Oke, sekarang calon yang akan kita pilih pada soal tadi adalah Merta, Martin, dan Arisandi. Berarti ada 3 orang. Sedangkan mereka akan kita pilih untuk menduduki 2 jabatan, yaitu ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Jadi R-nya 2. Jadi banyak susunan pengurus OSIS yang dapat terbentuk adalah, kita substitusikan, N-nya 3, R-nya 2. Sehingga menjadi 3 faktorial dibagi 3 dikurang 2 faktorial. Ya, sama dengan 3 faktorial dibagi 1 faktorial, dan hasilnya adalah 6.
Oke. Setelah kalian paham bagaimana permutasi itu, maka kita dapat melanjutkan kepada materi kita yang kedua, yaitu kombinasi. Sama halnya dengan permutasi, saya akan mengantarkan kombinasi dengan satu contoh kasus. Contohnya adalah, oke, terdapat 4 atlet sepak takraw SMK 1 Koba, yaitu Randy, Hans, Viko, dan Emen, yang akan dipilih untuk membentuk satu tim sepak takraw dalam Popda Kabupaten. Pertanyaannya, ada berapa banyak susunan tim sepak takraw yang dapat terbentuk? Oke, caranya pun hampir sama. Tim takraw itu terdiri dari 3 orang. Maka, yang susunan pertama bisa jadi satu tim itu isinya Randy, Viko, dan Han. Yang kedua, bisa Randy, Viko, dan Emen. Yang ketiga, Randy, Hans, dan Emen. Yang keempat, Viko, Hans, dan Emen. Oke, di sini yang terpenting adalah salah satu anggota itu masuk ke dalam tim. Dia tidak akan mempermasalahkan urutannya. Pada saat Randy, Viko, dan Hansat sudah memiliki satu tim, sudah membentuk menjadi satu tim, maka dia dihitung satu susunan. Hanya membedakan jika ada salah satu yang berbeda. Yang kedua Randy, Viko, dan Emen. Emen di sini berbeda dengan Hans. Tadi Hans yang masuk, sekarang Emen, maka dia dihitung berbeda. Ya, sama. Yang ketiga itu berbeda karena Randy, Hans, dan Emen. Viko-nya tidak ada, dihitung 3 urutan. Yang terakhir, Viko, Hans, dan Emen. Randy tidak ada, maka dihitung satu susunan. Bisa kalian perhatikan ya. Ternyata di sini urutan tidak mempengaruhi. Yang ada adalah bagaimana jika seseorang itu sudah masuk ke dalam satu kelompok tim, maka dia dihitung satu susunan. Oke, sudah kalian susun, jadi cuma ada 4. Ada 4 tim sepak takraw yang dapat terbentuk. Dari sini, kita pun dapat menyimpulkan bahwa cara penyusunan unsur-unsur tanpa memperhatikan urutannya disebut kombinasi. Secara umum, kombinasi R unsur dari N unsur dituliskan sebagai, oke, nah, rumusannya mirip. Kombinasi R dari N itu sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial, tapi dikali dengan R faktorial. Ini bedanya. Jadi, secara rumusan ada beda di sini, dikali R faktorial. Syaratnya sama. Nilai N itu lebih kecil dari R. Nilai N itu lebih besar atau sama dengan R. Dari soal kita ketahui atlet sepak takraw yang akan kita bentuk itu sebenarnya ada 4 orang, Randy, Hans, Viko, dan Emen. Jadi N-nya 4. Namun anggota satu tim sepak takraw itu cuma ada 3. Berarti R-nya 3. Kita akan menyusun 4 orang untuk membentuk tim 3-3. Oke. Jadi banyaknya susunan tim yang dapat terbentuk adalah kita substitusikan nilai N menjadi 4, R-nya 3. Di sini 4 faktorial dibagi 4 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Maka didapatkan hasilnya 4 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 3 faktorial, hasilnya 4. Oke. Dari 2 penjelasan berkenaan materi permutasi dan kombinasi, semoga dapat membantu pemahaman kalian dalam memahami materi tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai berjumpa dengan video pembelajaran pada materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.